Wow, kejutan gebrakan dari Shin Tae-yong. Langsung temukan striker ganas grade A kelas Eropa untuk timnas Indonesia. Siap bombardir dan hancurkan pertahanan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kira-kira siapa dan seperti apa ya striker house goal yang akan dibawa oleh Shin Tae-yong? Dia akan datang pada TC Timnas Senior 29 Agustus mendatang, kita tunggu saja kedatangannya. Pastikan kalian simak sampai habis beritanya. Yes, mantap! Jens Raven dan Wilber Jardim terbang ke Eropa tinggalkan Belanda dan Brazil. Langsung dilirik klub ternama Eropa yaitu Akademi Real Madrid U20 dan akan bermain di musim depan bersama Real Madrid. Australia dan Filipina langsung gemetar ketakutan karena akan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya Indra Syafri pastikan posisi Jens Raven dan Wilber Jardim aman untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bagaimana penjelasan lanjutnya? Pastikan kalian simak sampai habis. Kabar baik, pemain grade A Liga Belanda Jordi Weerman yang mempunyai keturunan Indonesia dan Belanda ini sudah ingin sekali bela timnas Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan Shin Tae-yong langsung gerak cepat segera naturalisasi pemain grade A Belanda ini. Langsung membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Itu jadi harapan saya sekarang. Tetapi kabarnya tolak bela timnas Indonesia, Jordi Weerman beberkan penyebabnya. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Resmi, Presiden Indonesia Joko Widodo sudah persiapkan kesiapan training center TC Timnas Senior bulan Agustus ini untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Bakal ada pemain striker grade A yang akan didatangkan oleh Shin Tae-yong, ujar Presiden Indonesia Joko Widodo. Itu menjadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya memang cek kesiapan training center timnas Indonesia di IKN Presiden Jokowi September bakal dipakai. Kira-kira siapa ya pemain striker yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Simak terus beritanya sampai habis. Bikin Shin Tae-yong bahagia, full senyum. 3 pemain timnas Indonesia didikan Shin Tae-yong bikin kejutan dan keluarkan skill kelas Eropanya semalam. Langsung guncangkan Eropa. Presiden FIFA dan klub-klub Eropa grade A kelas dunia langsung tertarik sama pemain-pemain timnas Indonesia ini. FIFA langsung puji perkembangan pesat yang dialami oleh Indonesia. Bung Towel marah-marah sampai stres karena Indonesia berjaya dan berkembang pesat di bawah pimpinan kepelatihan Shin Tae-yong. Kira-kira siapa ya pemain-pemain timnas Indonesia yang berhasil bikin Eropa geger? Simak sampai habis beritanya. Langsung guncangkan Inggris. Resmi, pemain striker timnas Indonesia grade A Belanda yaitu Ragnar Oratmangoen resmi akan gabung Manchester City dan akan duet bersama Haaland. Dan akan bermain secara perdana di Premier League 2024/2025. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang kabarnya pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen resmi gabung FC Vedender, klub yang dimiliki pengusaha tanah air. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Lagi dan lagi bikin marah FIFA. Cina langsung kena hukuman FIFA dan terancam akan didiskualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena telah curangi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga nanti.
FIFA langsung marah dan beri kartu merah peringatan untuk Cina. Ini harapan saya untuk saat ini. Tetapi nyatanya memang media Cina optimistis timnas Cina singkirkan timnas Indonesia dan Bahrain untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia penjelasan lebih lanjutnya. Optimis menang. Indra Syafri pastikan timnas Indonesia U20 akan datangkan beberapa pemain keturunan grade A kelas Eropa. Ada yang datang dari Brasil dan Australia. Ada juga yang dari Jerman. Kata Indra Syafri selaku pelatih timnas U20 Indonesia. Dan akan optimis lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Itu jadi harapan saya sekarang. Tetapi memang beritanya Indra Syafri ingatkan pasukan timnas Indonesia U20 untuk tak remehkan lawan saat kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kira-kira siapa ya pemain yang akan dibawakan Indra Syafri untuk perkuat timnas U20 Indonesia ini? Ikuti terus beritanya sampai habis. Indonesia siap tempur. Ini dia komposisi lengkap pelatih dan asisten timnas Indonesia level senior hingga U17. Shin Tae-yong punya tangan kanan pelatih Korea Selatan kelas dunia. Optimis timnas Indonesia akan borong piala pada kejuaraan mendatang. Siapa saja nama-nama pelatih tersebut? Pastikan kalian ikuti dan simak berita penjelasannya sampai habis. Ini dia penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Indra Syafri pastikan posisi Jens Raven dan Wilber Jardim aman untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri memastikan posisi Jens Raven dan Wilber Halim Jardim di timnas Indonesia U20 aman untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sang pelatih mengatakan kedua pemain tadi dibutuhkan di skuad Garuda Muda.
Seperti diketahui, Jens Raven saat ini sudah kembali ke klubnya Dordrecht U21 dan juga Welber fokus bersama Sao Paulo Junior. Jadi kedua pemain itu tidak ikut serta dalam pemusatan latihan TC lanjutan Timnas Indonesia di Jakarta dan Korea Selatan. Indra Syafri mengatakan tidak masalah dalam TC, tidak ada kedua pemain itu. Pasalnya dia yakini Jens dan Welber kondisi akan tetap terjaga dengan pola latihan di klub masing-masing. TC tidak ada, tapi untuk Piala Asia pasti ada. Kami kembalikan Jens dan Welber ke klub sudah lama ditinggalkan karena Piala AFF. Mereka juga main di luar kompetisi PSSI. Kami sepakat kembalikan ke klub, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan Jens Raven dan Welber akan diberikan tenggat waktu ideal untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U20. Hal itu agar kedua pemain tersebut benar-benar siap tempur seperti pemain lainnya yang melakukan TC. Sebenarnya pemain siap bergabung minimal seminggu cukup, katanya. Tolak bela Timnas Indonesia, Jordi Wehrman beberkan penyebabnya. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Jordi Wehrman akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menolak membela Timnas Indonesia. Menurut pemaparan pemain yang kini memperkuat Madura United itu, kala itu ia tak bisa menerima ajakan bergabung ke Garuda karena tengah fokus ke hal lainnya. Ya, PSSI sempat menawari Jordi Wehrman untuk menjadi WNI guna memperkuat Timnas Indonesia. Namun sayangnya penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord itu. Wehrman pun mengakui kalau dirinya sempat mendapat tawaran dari PSSI. Namun kala itu dia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak pas. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat, terang Jordi Wehrman. Kini Jordi Wehrman secara mengejutkan melanjutkan kariernya dengan membela klub Liga 1, Madura United. Untuk pertama kalinya dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa. Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Wehrman mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya. Mengingat dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Cek kesiapan training center Timnas Indonesia di IKN, Presiden Jokowi, September bakal dipakai. Presiden RI Joko Widodo mengunjungi pusat pelatihan atau training center TC Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (13 Agustus 2024). Dalam tinjauan tersebut, Presiden memastikan bahwa lapangan sudah hampir sepenuhnya siap. Presiden Jokowi mengatakan training center Timnas Indonesia akan dipakai pada September mendatang. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai karena ini sudah jadi 2,5 lapangan, ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan. Jokowi juga menjelaskan bahwa lapangan yang disiapkan terdiri dari 2,5 lapangan dengan spesifikasi yang bervariasi. Ia menilai fasilitas tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, meskipun dalam rencana jangka panjang akan ada total 8 lapangan yang dibangun. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan, ucapnya. Jokowi menambahkan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Selain lapangan sepak bola, Presiden juga mengatakan bahwa fasilitas penginapan bagi para pemain timnas sudah siap digunakan bersamaan dengan kesiapan lapangan, sehingga target penggunaan pada bulan September dapat terlaksana sesuai rencana.
Shin Tae-yong bahagia, 3 pemain timnas Indonesia ini bikin kejutan di Eropa semalam. Shin Tae-yong sedang bahagia, sebab 3 pemain timnas Indonesia ini bikin kejutan di Eropa semalam. Pertama, ada Nathan Chuaon. Semenjak dibeli dari SBV Excelsior pada bursa transfer musim panas 2023, Nathan Chuaon akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama Swansea City. Pesepak bola 22 tahun ini bermain sebagai starter di posisi fullback kiri saat Swansea City menjamu Gillingham di babak pertama Piala Liga Inggris 2024-2025. Rabu 14/8/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Nathan Chuaon tampil prima dan membantu The Swans julukan Swansea City menang 3-1 dan berhak lolos ke babak kedua Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Harapannya kesempatan ini membuka jalan Nathan Chuaon untuk mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Swansea City musim ini. Ujung-ujungnya timnas Indonesia yang diuntungkan jika skill dan pengalaman Nathan Chuaon meningkat. Kedua adalah Elkan Bagot. Setelah resmi didatangkan Blackpool FC pekan lalu, Elkan Bagot akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Setelah cuma duduk di bangku cadangan akhir pekan lalu, bek bertinggi 196 cm ini tampil sebagai starter saat Blackpool tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris 2024-2025. Tampil selama 65 menit, Elkan Bagot membuat pertahanan Blackpool tampil prima. Terakhir ada Ragnar Oratmangoen. Setelah sempat luntang-lantung, Ragnar Oratmangoen akhirnya resmi gabung klub kasta teratas Liga 1 Belgia, FC Vedender, dan dikontrak selama 2 tahun dalam kurung hingga 30 Juni 2026. Meski berstatus tim promosi, FC Vedender menunjukkan mereka bukan tim sembarangan. Terbukti hingga pekan ketiga Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, FC Vedender menempati posisi 2 klasemen dengan 7 angka, hanya terpaut 2 poin dari Westerlo di puncak klasemen. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen resmi gabung FC Vedender, klub yang dimiliki pengusaha tanah air. Ragnar Oratmangoen resmi gabung klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 FC Vedender. Kabar itu disampaikan FC Vedender di laman resmi mereka pada Selasa 13 Agustus 2024 malam waktu setempat. Ragnar Oratmangoen merupakan rekrutan terbaru kami. Kami dengan senang hati mengumumkan kehadiran Ragnar, gelandang yang akan memperkuat kami hingga 2026, tulis pernyataan resmi FC Vedender. Ragnar adalah gelandang serba bisa yang juga andal bermain sebagai sayap. Selamat datang di keluarga FC Vedender, Ragnar, sambung pernyataan di atas. Setelah dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim 2023 hingga 2024, masa depan Ragnar Oratmangoen di FC Groningen sempat mengantung. Terlebih menurut laporan berbagai media Belanda, tenaga ex pemain Go Ahead Eagles ini tak masuk proyeksi pelatih FC Groningen di klub Kien. Benar saja, pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia ini tidak mengikuti masa tur pramusim bersama FC Groningen. Ia pun harus rela berlatih bersama tim FC Groningen U21 untuk menjaga level kebugarannya. Sempat beredar kabar pemilik dribble aduhai ini masuk radar klub Liga 2 Belanda, Top Os. Indikasi itu muncul karena Ragnar Oratmangoen sempat menyaksikan langsung laga Top Os versus SBV Excelsior di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Media Cina optimistis timnas Cina singkirkan timnas Indonesia dan Bahrain untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Cina optimis bisa menyingkirkan timnas Indonesia dan Bahrain untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media Cina mengatakan timnas mereka paling mungkin untuk meraih kemenangan dari kedua negara tadi di fase grup. Seperti diketahui, Cina berada di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Indonesia dan Bahrain, ada juga Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menghuni grup tersebut. Meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia, tulis media lokal Tiongkok. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah lolos sebagai 4 besar, jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati, lanjut media tersebut. Sementara itu di sisi lain, timnas Indonesia juga menargetkan posisi keempat sebagai pencapaian paling realistis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan timnya akan berusaha maksimal untuk mencapai target tersebut. Untuk jangka pendek, impian saya adalah Indonesia finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia, ungkap Shin Tae-yong. Kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indra Syafri ingatkan pasukan timnas Indonesia U20 untuk tak remehkan lawan. Pelatih tim nasional timnas Indonesia U20, Indra Syafri mengingatkan anak buahnya untuk tak meremehkan siapapun lawan yang akan mereka hadapi, terutama di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Karena alasan itu juga, Indra Syafri akan mempersiapkan timnas Indonesia U20 sebaik mungkin sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 tersebut. Skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Indra Syafri mengatakan dalam sepak bola segala bisa saja terjadi. Jadi timnas Indonesia dipastikan harus fokus sepenuhnya dalam setiap laga. Kami selalu menekankan kepada pemain siapapun lawan jangan ada pemikiran bahwa lawan lemah, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjawab Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya memang akan melakukan persiapan dengan cukup matang untuk ajang itu. Hal itu karena timnas Indonesia U20 akan lebih dahulu tampil dalam mini turnamen di Korea Selatan bersama dengan Argentina, Thailand, dan tim tuan rumah pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Tim kami akan disiapkan dengan sangat baik. Saya pikir mental pemain kami sangat baik, kerja keras dan ingin menjadi terbaik, disiplin, dan lain, katanya. Komposisi lengkap pelatih dan asisten timnas Indonesia level senior hingga U17, Shin Tae-yong punya tangan kanan pelatih Korea Selatan kelas dunia. Shin Tae-yong mempunyai asisten baru di timnas Indonesia. Dia adalah Yeom Ki-hun, mantan pelatih klub Korea Selatan, Suwon Samsung Blue Wings. Yeom Ki-hun dinarasikan media Korea Selatan Chosun bersedia untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia karena ketulusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia. Ketika masih berkarier sebagai pemain pada 1999 hingga 2013, Yeom Ki-hun adalah bintang Liga Korea Selatan yang berposisi sebagai winger. Dia pernah bermain untuk Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, hingga Samsung Suwon Blue Wings. Total selama tampil di Kali 1 atau kasta teratas Liga Korea Selatan, Yeom Ki-hun mencatatkan 328 penampilan dengan perolehan 54 gol dan 75 assist. Yeom Ki-hun juga merangkum 57 caps bersama timnas Korea Selatan, termasuk 4 kali berkancah di Piala Dunia 2010 dengan 5 gol dan 5 assist.
Masuknya Yeom Ki-hun membuat tim kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia makin gemuk. Sebelumnya, ia telah memiliki sedikitnya 6 tangan kanan di tim berjulukan Garuda itu. 6 pembantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan juga berlaku di timnas U23 adalah Choi In-cheol, Cho Byung-kook, dan Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Selain itu, Kim Bong-soo sebagai pelatih kiper, Shin Sang-gyu menjadi pelatih fisik, dan Kim Jong-jin sebagai analisis. Yoo Ja-hoon juga kerap membantu Kim Bong-soo sebagai penerjemah. Pengangkatan Yeom Ki-hun sebagai asisten Grace Shin Tae-yong adalah untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia yang dirasa masih kurang tajam meski telah memiliki Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangoen. Sementara itu, Indra Syafri di timnas U17 dan Nova Arianto di timnas U17 juga memiliki tim kepelatihan mumpuni. Keduanya mengisi stafnya dengan pelaku-pelaku terbaik di bidangnya.